pagi semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Tia. Ayo, sudah siap ibadah belum pagi hari ini? Siapkan hati, siapkan pikiran, dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan beri, sehingga kami boleh kembali Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk kami boleh beribadah kepadamu. Bersyukur buat semua yang Tuhan beri, dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengar juga kami boleh tetap ingat sampai kami nanti besar Tuhan, tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami persiapkan hidup kami, diri kami sepenuhnya untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo, kita mau semangat hari ini, pagi hari ini. Oh ya, adik-adik, kalau ada ditanya, kira-kira adik-adik mau nggak jadi anak seorang raja? Siapa yang mau? Angkat tangannya. Kak Tia juga mau. Nah, adik-adik tahu kan, kalau kita semua ini adalah anak raja. Siapa raja kita? Tuhan Yesus. Jadi kita harus bangga, kita harus senang sekali ya untuk kita terus jadi anak raja, jadi anak Tuhan yang baik. Ya, kita memujikan, aku anak raja, engkau anak raja. Semua bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Ya, adik-adik, kita sudah semangat untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, biar firman itu tertanam di dalam setiap hati kita semua, dan itu menjadi kekuatan untuk kita boleh terus setia mengiring Tuhan Yesus. Saya sama-sama siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Yesus, tolong
Shalom teman-teman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati guru kami dan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-17 sampai 27. Anak-anak, kalian tahu nggak kenapa kok Buida pakai seperti ini? Ini mahkota yang sering kali dipakai oleh siapa ya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, yang sering kali memakai mahkota ini adalah seorang raja. Nah, pada pagi hari ini Buida mau bercerita tentang Saul yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Di dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama, yaitu berkata, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi seorang raja atas miliknya sendiri. Nah, anak-anak, di dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama tadi menceritakan bahwa Samuel adalah seorang hakim bangsa Israel. Dia bukan seorang raja, tetapi dia seorang hakim. Nah, pada saat nanti kalau kalian baca mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan 27, itu menceritakan Saul diangkat menjadi raja. Samuel bingung. Bangsa Israel mengatakan, aku ingin mempunyai seorang raja untuk memerintah kerajaan ini. Kemudian dengan kebingungannya, Samuel berdoa kepada Tuhan. Dia minta petunjuk oleh Tuhan. Tuhan, aku bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan seorang raja. Karena bangsa Israel menginginkan ini. Untuk mewujudkan keinginan bangsa Israel tadi, dia berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan tunjukkan salah satu orang yang mempunyai postur tubuh yang gagah, tetapi juga mempunyai hati yang baik, yaitu namanya Saul. Saul diangkat oleh Tuhan, dijadikan raja yang pertama bangsa Israel. Nah, kita akan baca di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-24. Kita akan buka lagi ya. 1 Samuel 10 ayat yang ke-24. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, bangsa Israel yang dimaksud, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian, hidup raja, hidup raja, hidup raja. Kok berkata hidup raja? Kenapa? Karena bangsa Israel sudah mendapatkan seorang raja yang diinginkannya. Nah, anak-anak, betapa senangnya bangsa Israel
Israel mendapatkan seorang raja. Nah, Saul diangkat oleh Tuhan, diberi kepercayaan dan kemampuan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi Tuhan memilih Saul itu dijadikan raja. Dia diberi kepercayaan. Tuhan percaya kalau Saul itu mampu untuk mewujudkan tujuan Tuhan, yaitu tujuan Tuhan memilih Saul yang baik agar bangsa Israel tetap selama-lamanya menjadi anak Tuhan. Dia tidak melenceng kanan, tidak melenceng kiri. Dia tidak menyembah kepada berhala, tetapi tetap menyembah kepada Tuhan. Nah, itulah tujuan Tuhan untuk memilih Saul dijadikan raja. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kalian. Tuhan ingin memilih kalian untuk menjadi pemimpin. Baik pemimpin di dalam rumah, baik di dalam gereja, ataupun di sekolahan. Mungkin kalian dipilih dijadikan pemimpin, yaitu ketua kelas. Di gereja dijadikan pemimpin untuk membantu di dalam pelayanan, pimpin pujian, berdoa, dan sebagainya. Mungkin kalian di desa menjadi nanti kalau besar menjadi wakil Pak RT dan sebagainya. Itu tujuan Tuhan, ya. Tuhan memilih seperti itu. Nah, anak-anak, dengan dipilihnya Saul ini membuat kita satu kerinduan. Ada satu kerinduan. Tuhan, aku ingin, walaupun aku masih kecil, aku sudah madya, kelas madya, aku kelak ingin menjadi alatmu, untuk menjadi alatmu Tuhan. Nah, di situ Tuhan tidak hanya membiarkan kalian, tetapi Tuhan juga memberikan kalian itu satu kemampuan untuk kalian bisa berbicara, untuk memberikan kamu kepercayaan untuk bertanggung jawab memimpin teman-teman kalian. Nah, dengan demikian kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan kepada kita, menjadikan satu kerinduan kita untuk kita mau dipercaya oleh Tuhan sebagai alatnya. Anak-anak, untuk memperjelas cerita tadi, kita akan tonton video ini. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki, Yoel dan Abia, menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya." Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya.
maka didapati kaum keluarga Matri. Seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina? dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup dia! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Akan menghafalkan nanti di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ulangi lagi ya, Filipi 4 ayat yang ke-13. Ini untuk kelas bertumbuh 1, bertumbuh 2, dan Madya untuk menghafalkan secara penuh. Seperti ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu untuk bertumbuh 1 dan sampai Madya. Untuk balita sekarang, Filipi 4 ayat 3 bagian A. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi untuk kelas balita, Filipi 4 ayat yang ke-13a. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, kalian jangan sampai lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya. Yang kedua, kalian hendaknya mau apabila dipilih di dalam sekolah kalian dijadikan ketua kelas, kiranya kalian juga mau untuk melakukan itu, karena Tuhan memberikan kepada kalian satu kemampuan, kepintaran, dan juga kepercayaan oleh guru-guru kalian. Kita akan masuk di dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kita akan berdoa, tundukkan kepala, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang memilih Saul menjadi raja bangsa Israel yang pertama. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini kami juga mau menjadi seorang pemimpin yang benar-benar takut dan taat kepadamu, untuk tetap setia mengiring Engkau ya Bapa. Walaupun kami masih kecil, tetapi Tuhan senantiasa membimbing langkah kami sampai kami dewasa nanti. Tuhan Yesus, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tetap setia, beriman, dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sekarang ini sekolah kami sudah kembali lagi sekolah. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami untuk kemampuan di dalam kami belajar dengan tekun, sehingga tercapailah cita-cita kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Selamat berpisah, sampai bertemu besok minggu depan. Shalom.